Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di Zoom Masyarakat Kos Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, jumpa dengan Anda adalah sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami karena sebuah informasi yang datang kepada Anda meresponnya, dan kemudian Anda memutuskan untuk bergabung, masuk ke dalam grup WA, dan bahkan sekarang memutuskan untuk hadir dalam Zoom ini. Apresiasi yang sangat tinggi atas kehadirannya, terima kasih banyak untuk itu. Dan tentu saja kami sangat yakin bahwa di luar sana juga ada banyak hal penting yang tak ditinggalkan, maka mari kita jadikan bersama-sama keberadaan kita di sini sebagai sesuatu yang penting. Sekali lagi selamat datang. Selamat jumpa dalam acara launching buku coaching. Semua orang bisa jadi coach bersama Masyarakat Coach Indonesia. Hari ini, tanggal 2 Mei, selamat Hari Pendidikan Nasional bagi Anda semua. Karena tanpa pendidikan, apapun bentuknya, yang formal maupun yang informal, kita semua hanyalah pribadi-pribadi yang liar. Dan dengan pendidikan, kita menjadi beradab, dan saat ini kita punya peradaban yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Kita sekarang berada pada generasi di mana orang sudah dengan mudah masuk internet, mendapatkan banyak informasi, dan saya sebagai insan ex penerbitan masih tetap merasakan bahwa barang cetak, terbitan buku fisik itu masih tetap diperlukan, karena dengan itu masih bisa coret-coret, masih bisa dipeluk untuk diajak tidur, itulah buku Bapak Ibu. Malam hari ini kita hendak melonsing buku coaching. Semua orang bisa jadi coach bersama Masyarakat Coach Indonesia. Untuk lancarnya kegiatan ini, setelah saya dengan senang mengaturkan terima kasih kepada Anda, mari kita kembali ke dalam diri kita, hening sejenak, dan bersyukur untuk segala yang masih kita nikmati dan akan kita nikmati, dan terutama untuk acara kita malam hari ini, semoga listrik aman, koneksi jaringan aman, dan kuota kita cukup untuk bisa hadir di kegiatan ini, dan semoga bermanfaat. Mari kita hening sejenak membuka acara kita dengan doa menurut keimanan masing-masing di tempat masing-masing. Untuk itu, membuka kelas ini, membuka kegiatan ini, mari kita hening sejenak berdoa. Dimulai. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Yang belum mengenal saya, Coach Istoto dari Masyarakat Coach Indonesia, hari ini menjadi MC Bapak Ibu sekalian. Boleh panggil saya Coach Istoto atau Pak Ditoto. Malam hari ini bersama Anda, hadir di tempat ini berbagai kalangan, dari penerbitan, dari Masyarakat Coach Indonesia, para tamu Anda semua dari berbagai kalangan, ada yang sahabat coach Masyarakat Coach Indonesia, ada yang dari grup WA Trainer Business Forum, ada dari grup WA Fasilitator, ada dari grup WA para pengelola yayasan pendidikan, ada dari grup WA para komunikator komunikasi sosial, dan bermacam-macam grup WA yang lain, dan berkumpul di tempat ini. Saya juga melihat dalam grup WA itu hadir para tokoh AILI, Asosiasi Experiential Learning Indonesia, dan itu tokoh-tokoh yang luar biasa berpengalaman di dunia pengembangan diri melalui alam dan lingkungan dengan pengalaman belajar dari pengalaman. Hadir di sini sekarang ada Pak Yadi Sulaiman, ya, nanti moga-moga teman-teman yang lain menyusul. Selamat datang semuanya. Maaf jika saya kurang menyebutkan satu persatu dari Anda semua. Acara kita malam hari ini, kita akan segera mengikuti bersama-sama menyimak lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kemudian setelah itu kita akan mendengarkan sambutan dari penerbit yang akan dibawakan oleh Pak Sasongko Iswandaru, dan kemudian buku yang beliau sampaikan, terbitkan secara simbolis akan diserahkan kepada pengarang, yang dalam hal ini akan diwakili oleh penulis Coach Muhammad Utoro, Direktur Pengembangan Program Masyarakat Coach Indonesia, yang kemudian beliau akan menerima dan menyerahkan kepada salah satu hadirin. Mohon kesediaan Coach Dian secara simbolis nanti menerimanya. Coach Dian adalah warga masyarakat Coach Indonesia, yang kemudian setelah itu akan dilanjutkan, Coach Utoro akan membedah isi buku coaching. Semua orang bisa jadi coach dari masyarakat Indonesia bagi Anda,
Dan kemudian setelah itu akan ada informasi lanjut tentang jika Anda memiliki buku ini, apa efek dan dampaknya bagi Anda oleh Coach Dr. Agung Kris, dan diakhiri dengan tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat, sedikit menambah wawasan, juga kemungkinan-kemungkinan ide inspirasi bagi Anda semua. Untuk itu, mari kita mulai acara kita. Duduk di tempat dengan nyaman. Jika Anda memungkinkan membuka video Anda, kita hendak dengan khidmat mengikuti, menyanyikan di tempat masing-masing lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, mohon semua mic bisa dimatikan sehingga Anda cukup menyanyi di tempat masing-masing, menyimak bersama apa yang hendak kita dengarkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya berikut. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, saya Istoto Suharyoto dari Masyarakat Khusus Indonesia. Kali ini saya masih dipercaya oleh teman-teman di MCI Masyarakat Khusus Indonesia sebagai ketua komunitas. Mereka menyebutnya Presiden MCI. Dan dengan sangat senang, bahagia, penuh bangga menyambut kebesaran hati Anda untuk menyediakan waktu bagi kami dalam acara launching buku coaching. Semua orang bisa jadi coach. Acara berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita hendak mengikuti prosesi launching. Sebentar lagi, buku yang naskahnya kami serahkan kepada penerbit percetakan Pohon Cahaya, PT Penerbit Percetakan Pohon Cahaya, yang dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Sasongko Eswandaru, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan Pak Sasongko menyampaikan apa penerbitan, bagaimana buku ini terbit, dan kemudian akan diserahkan kepada MCI selaku tanda bahwa buku ini terbit. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, PT Penerbit Percetakan Pohon Cahaya berada di Yogyakarta, lebih tepatnya di Jalan Bantul, pojok Beteng Kulon, kira-kira 100-200 meter ke selatan, sebelah kiri jalan. Di sana ada PT Penerbit Percetakan Pohon Cahaya, berkarya di bidang percetakan untuk berbagai kebutuhan cetak dan menerbitkan buku dari mulai penerbitan buku PDF hingga buku-buku fisik yang tentu saja Anda sangat memungkinkan melakukan kerjasama dengan penerbitan ini seperti yang telah kami lakukan, Masyarakat Khusus Indonesia. Dr. Agung boleh dibantu untuk spotlight Pak Sasongko. Saya akan menyambut beliau untuk hadir. Selamat malam, Pak Sasongko.
Ya, selamat malam Mas Eko. Terima Coach kasih. Eko. Masih di kantor. Wih, luar biasa. Pak Sasongko hadir di sini Ya, para tamu dari berbagai kalangan yang terdaftar di grup W ada 300-an orang. Ini yang sudah baik. hadir. Ada 90 orang. Rekaman nanti akan ditayangkan di YouTube umum, publish, sehingga bisa ditonton oleh banyak orang juga. Pak Sasongko, terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Dan malam hari ini, mohon Pak Sasongko berkenan untuk mengeluarkan apa yang sudah dikerjakan. Naskah kami yang sudah diproses menjadi buku di penerbit Pohon Jaya untuk dinyatakan terbit, diserahkan kepada salah satu pengarang, yaitu Gus Muhammad Tutoro. Sebelumnya mohon beberapa kata kalimat yang bisa disampaikan kepada para tamu hadir sekalian. Waktu, mic, layar kepada Pak Sasongko. Silakan Pak Sasongko. Ya, terima kasih Coach Istoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, berkah dalam. Saya Sasongko Iswandaru dari penerbit akan PT Pohon Cahaya. Selamat malam sekali lagi, Coach Istoto, Coach Agung, Coach Utoro, Bapak Ibu sekalian, para coach juga dan calon-calon coach, ya. Terima kasih atas kesempatan yang baik dan membahagiakan ini. Pertama-tama, atas nama Penerbit Percetakan PT Pohon Jaya, kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan seluruh rekan-rekan maupun calon coach ya, yang telah bergabung secara online ini dalam acara launching buku terbarunya ya. Mas Soto juga sudah beberapa buku yang sudah diterbitkan, yaitu dengan judul Coaching, Semua Orang Bisa Jadi Coach. Buku ini bukan sekedar kumpulan teori atau konsep, melainkan sebuah panduan praktis yang rancang agar dapat langsung diterapkan dalam kehidupan nyata, baik oleh coach profesional, pemimpin tim, ya, guru, orang tua, hingga siapapun yang ingin menjadi pendengar aktif dan pembimbing efektif, mulai memahami perbedaan coaching dengan monitoring dan konseling, hingga merancang sesi coaching yang menyentuh dan berdampak dengan SMART, goal dan score, framework. Semuanya dibahas dengan gaya bahasa yang sederhana namun berbobot dan sangat menarik. Yang paling penting, buku ini membawa semangat besar. Coaching adalah keterampilan untuk semua orang. Coaching dan monopoli kalangan tertentu. Selama kita punya niat untuk bertumbuh dan membantu orang lain untuk bertumbuh dan berkembang, kita semua bisa belajar menjadi coach yang baik. Dan tidak berhenti di situ. Kami di PT Pohon Cahaya ini percaya bahwa setiap coach dan calon coach juga memiliki pengalaman, pemikiran, dan kisah yang layak untuk dibagikan ke publik. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa PT Pohon Cahaya dengan senang hati membuka diri, mendampingi, dan membantu menerbitkan karya-karya dari para coach dan calon coach di seluruh Indonesia. Bagi Anda yang ingin menulis buku tentang coaching, pengembangan diri, kepemimpinan, maupun kisah inspirasi, kami siap memberikan pendampingan penuh melalui mulai dari penyusunan naskah, penyuntingan, desain, hingga proses penerbitan dan distribusi. Karena kami yakin ketika ilmu dan pengalaman dibagikan dalam bentuk buku, maka dampaknya bisa jauh lebih luas dan abadi. Mari kita bersama-sama menyebarkan cahaya pengetahuan dan inspirasi. Karena coaching yang baik tak hanya mengubah sesi, tapi juga mengubah hidup. Akhir kata, selamat menikmati buku ini, selamat belajar, selamat memulai langkah baru sebagai coach yang berdampak dan berdaya guna bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan.
dan semangat bersama untuk bertumbuh. Akhir kata, saya Sasongko Iswandaru menyampaikan terima kasih untuk kerjasama ini dengan EI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Apakah ada sebuah buku? Oh, deh, saya hadirkan Coach Muhammad Utoro sekedap. Oke, saya hadirkan Coach Muhammad Utoro sebentar supaya terlihat mereka berdua. Bapak Ibu bisa menyaksikannya dengan cara view speaker, Bapak Ibu sekalian. View speaker, oke. Dan seolah-olah ini kalau posisinya di tempatnya Pak Sasongko sebelah kiri ya, berarti menyampaikan buku sebelah kiri Pak Sasongko dan Coach Utoro sebelah kiri akan menerima. Silakan, ada kalimat mau disampaikan Pak Sasongko kepada Coach Utoro, silakan. Coach Utoro, kami atas nama Penerbit dan Pertakan Pohon Cahaya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya atas kerjasama ini. Dan buku ini buku yang sungguh berkualitas ya, dengan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam ya atas nama penerbit percetakan PT Pohon Cahaya. Kami serahkan buku ini sebagai tanda launching dan dipergunakan untuk masyarakat seluruh Indonesia. Mari, Coach Untoro. Oke, Coach Utoro silakan diterima. Oke, Coach Utoro silakan diterima bukunya. Oh, agak ini sinyal di tempat Coach Utoro. Terima kasih Coach Sasongko, Pak Sasongko, terima kasih banyak. Buku sudah diterima dan Coach Utoro sudah menerimanya. Maka dengan demikian Pak Sasongko sudah selesai menyerahkan bukunya. Terima kasih banyak untuk telah menerbitkan buku ini, Pak Sasongko. Maka Pak Sasongko Sama-sama. izin saya eh, letakkan kembali ke bangku hadirin. Letakkan kembali. Coach Utoro, silakan sekarang dengan telah menerima Ya. buku tadi, dipersilahkan untuk menyambut penyerahan dari Pak Sasongko dan selanjutnya kami ingin mendengarkan apa isi buku ini dari Coach Utoro. Waktu, Oke, baik. mic, kami serahkan kepada Coach Utoro. Silakan, Coach Muhammad Utoro, Terima Direktur kasih. Pengembangan Program Masyarakat Coach Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apakah suara saya bisa terdengar, Coach Istanto? Terdengar, Coach. Terima kasih, terdengar. Oke. Kepada Pak Sasongko Iswandaru, kami mengucapkan terima kasih atas penyerahan bukunya tadi ya. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga buat kami bertiga, Coach Toto, Pak Dr. Agung, dan saya yang telah menulis buku ini. Dan kami akan nanti menyerahkan kepada para hadirin semua yang diwakili oleh Coach Dian nanti ya. Dan Ya. kepada Pak Sasongko kami mengucapkan terima kasih atas usahanya, atas jasanya, atas bantuannya, atas supportnya kepada kita semua. Ini sekedar menyampaikan kepada para khalayak ramai bahwa penerbit Cahaya ini membantu kita benar sepenuhnya. Saya merasa bahwa Pak Sasongko ini membantu kita 100%, membantu kita dari awal hingga akhir. Dan Bapak Ibu dan Ibu sekalian, kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin menulis buku, ingin menerbitkannya, silahkan hubungi Pak Sasongko Iswandaru. Pasti beres, gitu ya. Pasti mendapatkan servis yang terbaik itu. Oke. Dan kemudian Coach Santo kita akan menyerahkan buku ini kepada salah satu Budian. pembaca kita ya, Iya, Ibu iya Dian. pembaca. Silakan mungkin Ibu Iya, Dian. iya sudah hadir di Oke. spotlight. Sudah di sebelah kirinya Bu Coach Dian, Utoro apakah beliau. bisa mendengar suara saya? Dibuka Oke. mic-nya Coach Dian. Iya, Coach. Oke, Coach Dian, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Coach. Jelas. Suara saya Oke. jelas ya? Bersama ini saya serahkan buku ini, jelas-jelas ya. Bersama ini saya serahkan buku ini kepada seluruh masyarakat Indonesia dan mungkin seluruh masyarakat dunia gitu ya. Untuk mendapatkan buku coaching yang sangat berharga ini, hasil karya dari kita bertiga, yaitu Coach Toto, Dr. Agung, dan saya. Terimalah ini Coach Dian. Terima kasih, Coach, atas bukunya.
yang sangat bermanfaat Sama-sama. untuk kita semua. Oke. Oke, Bapak Ibu, mari kita tepuk tangan. Kita menggunakan reaction tepuk tangan yang ramai dan memberikan eh, tanda bahwa buku ini sekarang sudah berada di masyarakat. Coach Dian, terima kasih mewakili semua hadirin dan semua orang untuk menerima buku ini dari Semarang ya. Coach Dian, terima kasih. Mohon izin saya kembalikan ke ruang duduk. Ya, oke. Dan tadi maaf saya belum mempotret Coach Utoro bersama Pak Sasongko, maka kali ini saya akan potret sebentar. Pak Sasongko izin. Iya, oke, ini dia. Boleh pegang bukunya, ke Sutoro? Oke, oke, yes. Terima kasih sudah difoto kembali Pak Sasongko. Terima kasih banyak. Ini suatu ketika launchingnya offline di Pohon Cahaya, Pak Sasongko ya. Siap, siap, siap. Oke, dan terima kasih Pak Sasongko dan Budian. Buku telah terbit. Coaching semua orang bisa menjadi coach. Maka Bapak Ibu mari kita simak. Coach Utoro akan menyampaikan garis besar dan memaparkan isi buku ini kepada Coach Muhammad Utoro, dipersilahkan. Freeze nampaknya tempat beliau ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, Baik, kita menunggu. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah oke, Coach? Iya, agak freeze tapi lanjut saja, Coach. Terdengar suaranya. Baik, apakah masih freeze? Sudah jalan, sudah mulai muncul, slide sedang mulai muncul. Iya, Oke, sudah muncul. Silakan, Coach Utoro. oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk berbagi saripati dari buku ini ya. Coaching, semua orang bisa jadi coach. Ini terjadi ketika kita semua belajar tentang coaching. Bapak dan Ibu sekalian, bagi yang sudah belajar coaching, alhamdulillah sudah mendapatkan skill coaching. Dan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum mendapatkan skill coaching, bersiaplah untuk mendapatkan skill coaching. Bapak dan Ibu sekalian, pemikiran ini terjadi ketika tahun 2011, ketika saya mengikuti sebuah sertifikasi coaching internasional. Waktu itu harganya mahal banget gitu ya. Satu kali apa namanya sertifikasi itu harganya sama dengan mungkin Innova gitu ya, yang kita kendarai sekarang ini. Dan Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita bisa mereduce-nya menjadi sebuah harga yang relatif terjangkau oleh kita semua. Coaching, semua orang bisa jadi coach. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada semua khalayak yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk penyelamatannya tentang buku coaching, semua orang bisa jadi coach. Jadi saya ingin apa namanya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka buku itu satu persatu ya. Oke, kita memulai dari mengapa coaching. Mengapa coaching ini, Coach Toto menjelaskan di sana bahwa coaching ini penting bagi kita semua. Coaching itu penting untuk kita supaya maju. Manusia tidak akan maju kalau tidak dengan coaching. Jadi kalau tidak dengan coaching kita tidak akan maju. Di mengapa coaching cukup banyak dijelaskan tentang bagaimana kita kalau ingin maju dengan melalui coaching. Kemudian manfaat coaching. Manfaat coaching dijelaskan juga di bagian ini. Manfaat coaching bagi pendidikan, manfaat coaching bagi bisnis, manfaat coaching bagi masyarakat, bagi pemerintah daerah. Dan senang sekali pada kesempatan terakhir di masyarakat coach Indonesia, kita banyak memberikan training kepada Bapak dan Ibu sekalian, para eh, para pegawai negeri sipil ya, para apa namanya, para staf dari pemerintahan, sehingga kita bisa memberikan memberikan pandangan gitu ya tentang bagaimana coaching berjalan di dalam setiap langkah kita. Manfaat kucing telah disampaikan, kemudian setelah itu mengenal kucing. Kita diajak oleh Coach Toto, Pak Dr. Agnes dan saya, buku itu tentang mengenal kucing. Mengenal kucing, bahwa kucing ini berasal dari bahasa Hungaria, kemudian sampai pada bagaimana kita mengenal kucing secara lebih detail lagi. Kemudian kita diajak untuk melihat secara lebih detail lagi
tentang proses dasar kucing. Proses dasar kucing ini ada 4 prosesnya, yaitu menyiapkan diri, mendukung, mendengar, dan bertanya. Ada 4 proses yang dilakukan oleh seorang coach pada kliennya. Kemudian struktur sesi coaching ini pembicaranya agak panjang di sini. Struktur sesi coaching ada beberapa proses. Yang pertama adalah coaching opener, Bapak Ibu sekalian melakukan coaching opening. Kemudian setelah itu framing smart goal, kemudian mengeksplorasi tujuan dengan menggunakan skor, kemudian kesimpulan dan action plan, dan kesimpulan dibahas juga satu persatu secara lebih detail tentang bagaimana kita membuka sesi coaching. Jadi buku ini seperti yang tadi disampaikan oleh eh, Pak Sasongko tadi, ini adalah benar-benar buku yang sangat sangat apa namanya, praktis gitu ya, sangat praktis bagi kita yang ingin belajar coaching. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian yang membaca buku ini, tetapi bukan berarti saya menyarankan Bapak Ibu sekalian hanya membaca buku ini ya. Dengan membaca buku ini, Bapak Ibu sekalian sudah langsung bisa melakukan coaching. Tetapi saya tetap menyarankan Bapak Ibu sekalian nanti masyarakat coach Indonesia. Kemudian merumuskan tujuan dengan SMART. Setelah sesi dibuka, kita merumuskan tujuan dengan SMART. SMART itu singkatan dari specific, measurable, eksplorasi tujuan. Mengeksplorasi tujuan itu menjadi menjadi sesuatu yang lebih detail lagi dengan model SCORE. SCORE ini singkatan dari symptom atau gejala, C-nya causes atau penyebab, O-nya outcomes, R-nya resources atau sumber daya, E-nya efek. Jadi Bapak dan Ibu sekalian akan mendapatkan bagaimana kita mengeksplorasi tujuan dalam bentuk SCORE. Oke, kemudian berikutnya adalah kesimpulan dan rencana aksi. Setelah kita mengeksplorasi tujuan dalam bentuk mode skor, kita menyimpulkan. Coach menyimpulkan apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian membimbing coach untuk menyusun rencana aksi atau action plan. Kemudian di akhir dari proses coaching ini ada sebuah sesi yang disebut dengan menutup sesi. Jadi kalau nggak ditutup nanti coachingnya apa namanya, dan meminta umpan balik dari coach. Jadi umpan balik diberikan oleh coach kepada coach. Oke, nampaknya Kemudian di oke, samping itu di lanjut. dalam buku ini juga dijelaskan tentang eh, yang pertama adalah tentang mentoring dan sertifikasi. Kepada Ibu sekalian bisa mendapatkan penjelasan tentang mentoring, bagaimana mentoring dilakukan, kemudian sertifikasi coaching kalau ingin mendapatkan seperti apa. Kemudian epilog, epilog dari tulisan yang dituliskan dari awal hingga akhir tadi disarikan oleh kita semua. Kemudian setelah itu kita akan berkenalan bagaimana Bapak Ibu mengetahui tentang MCI. Apakah MCI, bagaimana hubungannya dengan Anda, kemudian bagaimana menjadi anggota MCI. Di situ juga dijelaskan bagaimana kita menjadi anggota MCI. Jadi Bapak dan Ibu sekalian perlu mengikuti training coaching yang kita selenggarakan tentang Indonesian Coach Training, ada dua, Indonesian Coach Training dan juga Indonesian Coach apa? Indonesian Coach Training dan juga Guru Coach Indonesia Emas. Kemudian ini juga disebutkan di situ di buku tentang training dan kursus di coaching yang saat ini ada di MCI. Ini adalah yang saat ini saja ada di kursus MCI, dan di masa-masa yang akan datang kita sudah punya rencana 5 tahunan bahwa beberapa hal akan dilakukan. Kemudian apa dan siapakah MCI? Jadi MCI ini didirikan pada tahun 2005 ya Gus. 2015 ya Gus. 2015. 2015 oleh saya, Coach Toto, Coach Kartiko, dan Coach Sarya. Ada 4 orang yang mendirikan dan kita melakukan roadshow waktu itu di Bandung, di Jakarta, di Purwokerto, di Semarang, dan sebagainya gitu ya. Kita memperkenalkan coaching kepada masyarakat dan khalayak ramai waktu itu, kemudian apa namanya, mensimulasikan coaching atau mempresentasikan coaching, kemudian menunjukkan kepada masyarakat bahwa coaching itu bisa dilakukan oleh siapapun.
Kemudian di sini juga disebutkan tentang bagaimana proses belajar orang dewasa. Kemudian para penulis, saya sendiri Coach Muhammad Untoro, saya adalah Direktur Pengembangan Program di MCI. Kemudian berikutnya adalah Coach Dr. Agung Kristianto. Mungkin Coach Dr. Agung Kristianto ingin menyampaikan sesuatu, silakan Coach Dokter. Eh, baik, terima kasih Coach Utara. Mungkin Coach Utara menyelesaikan dulu aja Coach. Biar setelah selesai nanti Oh boleh. iya, Silakan Coach. oke oke, baik. Dan ini adalah Coach Toto. Semua kita sudah banyak tahu ya. Coach Toto, Presiden MCI, trainer, coach, dan banyak hal yang beliau sandang, termasuk MC tadi. MC yang profesional gitu ya. Dan Bapak sekalian, ini adalah daftar isi dari dari buku coaching semua orang bisa jadi coach. Kemudian terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan lagi kepada Coach Toto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan aplaus kepada Coach Muhammad Utoro. Terima kasih Coach Utoro. Iya, Bapak Ibu sekalian, Ya. Coach Utoro adalah seorang trainer yang sejak tahun 90-an sudah mempelajari NLP, kemudian mengembangkan pelajarannya tentang coaching, lalu menjadi trainer coach. Beliau adalah licensed trainer coach internasional, melisensi atau melisensi untuk mensertifikasi coach-coach di kelas internasional, tidak hanya se-Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Dan di sini mungkin ada yang dari komunitas coach, yang lain, Bapak Ibu sekalian, yang hadir di sini sebagian besar adalah warga masyarakat coach Indonesia, disebut sebagai sahabat coach Indonesia. Dan saya mau mengatakan kepada teman-teman sahabat coach Indonesia, pastikan yang hadir di sini adalah berbagai komunitas. Seperti kita punya prinsip, di akhir dari proses belajar kita, seorang coach hidup dari komunitas, maka kegiatan malam hari ini adalah bagian dari bukti bahwa masyarakat coach ini juga sebuah komunitas yang berkomunitas. Di sini ada APCI, ada Asosiasi Praktisi Coach Indonesia, hadir di sebagian dari Coach Dwiarto tadi termasuk ya. Kemudian AELI, itu sebuah asosiasi Experiential Learning Indonesia. Bahkan itu komunitas pengusaha. Ada trainer bisnis forum, ada fasilitator, ada macam-macam ya. Maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena habis nanti waktunya. Ini tanda bahwa komunitas kita ini adalah komunitas yang berkomunitas, Bapak Ibu sekalian. Membuktikan bahwa jika kita hidup bersama, maka kita bisa saling bergandeng tangan, dan sekarang kita punya banyak saudara. Oleh karenanya, bagi banyak saudara ini, Bapak Ibu sekalian, setelah memahami isi bukunya seperti tadi, itu baru cuplikan. Kalau mau lengkap tentu saja punya bukunya, dengan cara membeli. Nah, efek kalau membeli buku ini apa? Mari kita dengarkan dari Coach Dr. Agung Kristianto. Coach Agung, mic, waktu, layar untuk Anda. Silakan, Dr. Agung. Baik, terima kasih Coach Tisoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Nusantara. Menjumpai Bapak Ibu. Yes, menjumpai Bapak Ibu yang ternyata tidak se-Indonesia saja gitu ya. Jadi ketika tadi Pak Sasongko mengatakan dibaca untuk masyarakat Indonesia, mohon maaf tidak bisa gitu ya. Karena terlanjur ini ada teman dari mancanegara yang juga membaca buku ini gitu Pak Sasongko ya. Baik, ada siapa tadi? Ada nama Mas Oscar gitu ya dari Timor Ada Leste. Pak Oscar Lucio dan mungkin Pak Fauzi dari Malaysia. Pak Fauzi ya dari Malaysia juga sudah ada. Ayo Mas Oscar, selamat malam. Baik Bapak Ibu sekalian, yang ada buku di sebelahnya, boleh dong diangkat bukunya. Saya pengen tahu siapa yang sudah punya bukunya. Ayo, wis. Oke, wah thank you. Ini banyak yang sudah punya ya. Oke. Di depan wajah, kalau di depan wajah itu soalnya ini kalau di apa hilang nanti kalau di depan wajah nanti kelihatan ya. Bapak Ibu boleh tunjukkan di depan wajah Anda bukunya. Oke. Nah, saya mau ambil gambarnya soalnya. Terima kasih ya Ibu sekalian ya. Yes. Maka Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah memiliki buku itu bahkan sebelum di launching ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu ini keterlaluan sekali ya. Bukunya belum di launching sudah dibeli gitu kan. Terima kasih gitu yang sudah beli. Terima kasih yang sudah punya bukunya. Oke. Baik. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum membeli gitu ya, yang belum membeli gitu kan. Apa saja yang buku ini kemudian bisa Bapak Ibu dapatkan manfaatnya, Bapak Ibu sekalian? Oke, saya izin untuk sharing slide Bapak Ibu dan ini dia
apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari buku ini. Oke, yes. Coaching, semua orang bisa menjadi coach, Bapak Ibu sekalian. Dan persis seperti yang disampaikan oleh Coach Sutoro, bahwa eh, coaching ini dibutuhkan oleh banyak orang. Gitu ya. Semua orang bisa membutuhkan keterampilan coaching dan tidak harus menjadi coach. Gitu ya. Keterampilan coaching boleh dilakukan oleh siapa saja, tidak harus oleh coach. Nah, ketika Bapak Ibu membaca buku ini, gitu ya, Bapak Ibu mendapatkan bonus, gitu ya. Yang pertama, terima kasih yang sudah membeli. Bapak Ibu mendapatkan harga promo Bapak Ibu sekalian. Jadi harga promo kami adalah 120 Bapak Ibu. Jadi hari ini, hari launching terakhir, maka harga promonya juga akan berakhir hari ini. Jadi setelah ini maka akan kami jual dengan harga normal Bapak Ibu. Harga normalnya di 150.000. Jadi Bapak Ibu yang belum membeli, nanti saya berikan link Bapak Ibu boleh untuk segera mengisi link supaya masih dapatkan harga promo. Begitu ya. Dan tadi Coach Utoro menyampaikan bahwa buku ini buku yang bisa dipraktekkan gitu, Bapak Ibu sekalian. Artinya ketika Bapak Ibu memiliki buku ini gitu ya, buku ini bisa dipraktekkan sendiri. Namun tidak hanya itu, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya itu, kami menyediakan sarana bagi Bapak Ibu yang sama sekali awam tentang coaching gitu ya. Kami mengadakan webinar praktek isi buku Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu yang sudah membeli buku gitu ya, nanti akan kami kirim dan ada barcode-nya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada barcode-nya nih, saya tutup ya. Ada barcode-nya dan barcode ini kalau Bapak Ibu scan gitu ya, nanti Bapak Ibu akan bergabung di sebuah grup. Nah, di grup itu kami akan mengadakan webinar secara rutin gitu ya untuk mempraktekkan isi buku. Jadi kalau Bapak Ibu sudah beli bukunya, kemudian di-scan barcode-nya gitu ya, barcode di plastik luarnya, nanti Bapak Ibu berkesempatan untuk mempraktekkan isi bukunya. Jadi tadi ringkasannya tadi Coach Sutoro sampaikan ada bagaimana men-set up coaching gitu ya. Jadi sesi coaching itu gimana, kemudian bagaimana memiliki tujuan gitu ya. Nanti kita akan mempraktekkan itu Bapak Ibu dalam sebuah webinar ya. Tentu saja tidak webinar malam hari ini, tetapi ada informasinya di grup. Jadi Bapak Ibu yang pesan, scan barcode-nya, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan webinar free isi buku. Tidak hanya itu, Bapak Ibu sekalian, Coach Istoto itu menyematkan gitu ya, menyematkan video coaching value. Jadi salah satu rekaman beliau ketika membawakan materi tentang coaching value itu nanti linknya ada di barcode itu juga. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkannya di sana. Dan selain itu, Bapak Ibu sekalian, ada juga video tentang bagaimana mengolah stres, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa, oh saya kok stres ya, scan barcode-nya, Bapak Ibu nanti akan diantarkan kepada video webinar tentang bagaimana mengelola stres melalui coaching, Bapak Ibu. Ada di situ. Dan supaya buku ini bermanfaat lebih banyak bagi banyak orang, Bapak Ibu sekalian, maka kami membuka open reseller, Bapak Ibu. Oke. Tunggu ya, busuk ini nanti linknya saya bagikan ya, bagaimana membelinya. Membelinya lewat kami gitu ya. Nanti linknya habis ini kami kirimkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami juga membuka open reseller. Jadi kalau Bapak Ibu yang suka apa ya, suka jualan gitu ya, kami buka open reseller. Jadi Bapak Ibu bisa untuk kemudian juga turut menjual atau mendistribusikan buku kami. Syaratnya seperti apa? Oh ya, ini yang mau pesan dulu Bu. Silahkan linknya akan saya posting di grup ya. Kok di grup, di dalam chat, kolom chat. Bapak Ibu bisa mengisi dan hari ini adalah hari terakhir harga promo Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi kalau setelah ini link ini besok kami tutup gitu ya. Besok kami tutup jadi tidak lagi bisa pesan gitu ya dengan harga promo karena setelah launching ini kami akan jual dengan harga harga pasaran gitu. Jadi harga pasarannya adalah di 150. Lumayan Bapak Ibu sekalian diskon 20% gitu ya. Nah, itu link pemesannya di sini dan oke. Ini open reseller Bapak Ibu sekalian. Open reseller itu berarti siapa yang mau jadi reseller gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi di form itu, saya berminat jadi reseller gitu ya. Gratis Bapak Ibu. Jadi kami tidak membuka ada harus membayar member reseller gitu tidak, gratis siapa saja yang berkenan gitu ya.
dengan syarat pemesanan minimal 5 pieces, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memesan 5 pieces gitu ya, mulai hari ini memesan minimal 5 pieces, maka harga yang kami berikan adalah harga 90.000 Bapak Ibu. Artinya apa? Bapak Ibu bisa menjual dengan harga 150.000, itu profitnya itu 60, hampir 70% Bapak Ibu. Gitu ya. Harga harga belinya 90, nanti dijualnya di harga 150. Jadi milik Anda gitu ya. Nanti ketentuannya seperti apa nanti yang berminat nanti bisa dibahas di grup yang terpisah. Terus Bapak Ibu sekalian yang punya bukunya, yang sudah punya bukunya yang tadi sudah foto bersama ya, yang sudah punya bukunya, kami mengadakan lomba foto bersama buku Bapak Ibu sekalian. Lomba foto bersama buku gitu ya. Jadi Bapak Ibu foto bersama bukunya gitu ya, foto bersama bukunya gitu ya dengan gaya kemudian mention IG, diposting di IG dan mention IG kami, mci.org gitu kan. Nanti detailnya seperti apa akan kami kirimkan di grup kita, Bapak Ibu sekalian, grup launching. Nanti detail aturan lomba bersama buku seperti apa. Oke ya, hadiahnya Bapak Ibu, hadiahnya untuk tiga orang Bapak Ibu, maka akan mendapatkan edisi limited terbatas. Gitu. Apa edisi limited terbatas? Ini edisi hardcover Bapak Ibu. Edisi hardcover ini plus tanda tangan dari 3 penulisnya, Bapak Ibu, ini tidak dijual. Jadi mohon maaf. Jadi ini apa edisi ini edisi tidak dijual gitu ya. Edisi tidak dijual ini akan kami berikan kepada 3 orang yang menang lomba foto bersama buku kucing. Maka yang sudah punya tadi silahkan bersegera untuk foto dan posting gitu ya. Nanti aturannya aturannya ada di grup ya. Nanti aturan detailnya lomba foto bersama buku gitu. Nanti hanya sampai 2 minggu ke depan Bapak Ibu sekalian, sampai 14 Mei supaya kita segera punya pemenangnya dan segera kita kirimkan buku hardcover-nya ya. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak Ibu, tadi ini cerita behind the scene-nya gitu ya. Coach Utoro tadi cerita sejak 2000 berapa tadi? Itu memulai kelas ini gitu ya, memulai kelas belajar coaching begitu ya. Beliau belajar coaching seharga Innova dan kemudian MCI didirikan 2015 dan tahun 2020 MCI mulai membuka kelas coaching secara teratur Bapak Ibu. Jadi kalau kami mempunyai kelas gitu ya, itu bukan dari buku menjadi kelas Bapak Ibu. Yang terjadi itu sebaliknya. Training-training kami itu kami bukukan. Gitu ya. Maka training-trainingnya MCI Bapak Ibu sekalian, itu ya tentu saja sebagian ya, tidak semuanya trainingnya dibukukan. Sebagian Bapak Ibu bisa pelajari dari buku ini. Ini training yang kemudian menjadi buku. Sehingga bagi Bapak Ibu yang sudah belajar coaching gitu ya, yang sudah tahu kerangka kesadaran, maka buku ini tidak sekedar pengetahuan, tetapi merupakan rangkuman pengalaman dari para penulisnya sekaligus pemaknaan. Apa yang kami berikan makna, best practice-nya yang kemudian kami tuangkan di dalam buku ini. Jadi buku ini tidak sekedar teori gitu ya. Jadi ini adalah best practice praktek coaching yang didasarkan gitu ya, pengalaman ribuan jam terbang gitu ya, Coach Utoro, Coach Istoto, kemudian ratusan kali kelas-kelas training Bapak Ibu sekalian. Training coaching di masyarakat coach Indonesia itu setiap minggu, oh ini boleh cerita ya, setiap minggu Bapak Ibu sekalian, masyarakat coach Indonesia itu ada 6 kali Zoom Bapak Ibu sekalian. Harinya itu hanya ada 7 ya. Itu 6 kalinya itu MCI mengadakan Zoom untuk kelasnya gitu ya. Bahkan malam hari ini Bapak Ibu, sebagian dari kami itu ada di ruang sebelah gitu ya. Di Zoom yang lain tidak ada di sini karena mereka ada kelas di situ itu. Itu luar biasanya masyarakat ke Indonesia. Jadi ada kelas-kelas lain yang kemudian dilakukan setiap minggu. Dan dari tahun 2020, Bapak Ibu bisa bayangkan sudah berapa ratus kali kelas gitu ya, yang itu akan mendasari bagaimana kelas ini terdiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, isi buku ini akan sangat mirip atau bahkan bisa serupa gitu ya, dengan kelas yang kami beri nama ICT, Bapak Ibu. Apa itu kelas ICT? ICT itu Indonesian Coaching Training. Indonesian Coaching Training ini ada sertifikasi kompetensi coaching fundamental yang dilaksanakan secara online ataupun secara offline, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kami lakukan sejak tahun lalu 2020
2024 gitu ya, kelas ini dilakukan secara online, dan di 2025 ini sudah berjalan kelas yang offline. Jadi 2024 kami memulai dengan online, maka di tahun 2025 ini kami lakukan secara offline gitu ya. Dan di kelas offline ini kami sudah melakukan di beberapa kota, Bapak Ibu sekalian, di Semarang, kemudian di Jogja, kemudian di Malang, kemudian di Indonesia Timur, di Nusa Tenggara itu di Larantuka, Bapak Ibu sekalian, itu sudah 3 kali kelas itu diselenggarakan di sana. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat ya atau pengen tahu itu kelasnya kayak apa, Bapak Ibu? Kelasnya itu seperti ini, full day training, Bapak Ibu. Kelasnya itu full day training dari pagi sampai sore. Selesai kelas, Bapak Ibu, dan isinya materi itu ada di buku itu gitu ya. Slide-nya itu ada di buku itu. Itu Bapak Ibu akan didampingi selama 30 hari dan tentu saja akan diampu oleh para trainer coach dari masyarakat Indonesia. Nah, kalau buku kan tidak bisa ditanya gitu kan. Nah, kalau training kan Bapak Ibu bisa ditanya. Tidak hanya itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan mendapatkan mentoring selama masa 30 hari itu. Dan ketika tuntas, maka Bapak Ibu berhak untuk menyandang gelar CIC, Certified Indonesian Coach. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini ini adalah training yang kemudian kami bukukan, trainingnya bernama ICT, yang kemudian bisa mengantarkan Bapak Ibu untuk memiliki kompetensi fundamental sebagai seorang coach. Nah, kelas terdekat Bapak Ibu, kelas terdekat ini ada 2 di bulan Mei. Yang online itu akan ada di tanggal 18, 2 minggu lagi. Yang offline, nah ini spesial Bapak Ibu, yang offline itu akan ada di tanggal 24 sampai 25. Kok 2 hari gitu ya? Ya, karena ini kelas ICT plus plus Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapatkan materi tambahan di situ. Tanggalnya berapa? 24 sampai tanggal 25. Tempatnya di Kota Jogja, Bapak Ibu sekalian, di BP, PP, MPV Seni dan Budaya. Nah, kalau yang tertarik lebih lanjut, nanti bisa japri lah ya. Nanti di grup bisa kami sampaikan tentang pelaksanaan kelas ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, benefit dari Bapak Ibu yang bisa dapatkan dari buku ini. Ini bukan buku hanya untuk dibaca, tetapi buku untuk dipraktekkan. Karena coaching tidak hanya miliknya para coach, tetapi semua orang bisa jadi coach. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Coach Toto selaku pembawa acara. Silakan Coach Toto. Terima kasih kembali Bapak dan Ibu. Mari kita aplaus berterima kasih pada Dr. Agung untuk apa efek paling dekat jika Anda memiliki buku ini. Ada isinya, bisa dipraktekkan, kemudian ternyata ada berbuah link video, kemudian juga berbuah kelas trial, lalu yang terakhir bahkan Anda dengan mudah bisa mengikuti trainingnya tentang buku ini. Dan nanti jika Anda memenuhi kualifikasi kompetensinya, Anda tersertifikasi kompetensi coach fundamental terkait dengan MCI, maka Anda menjadi Certified Coach Indonesian Coach bersama MCI. Demikian Bapak Ibu sekalian, telah tersampaikan informasi. Saatnya kini mungkin ada yang dari tadi sudah nahan-nahan, banyak pertanyaan. Di chatting ada beberapa pertanyaan sudah sekalian dijawab, namun boleh juga kalau mau dilakukan dengan lisan. Maka kepada yang hendak menyampaikan ide gagasan, silakan raise hand dulu. Raise hand-nya bukan dengan tangan diangkat karena nggak kelihatan, tetapi dengan reaction. Reaction, kemudian Anda online. Kalau Zoom Anda update, maka ketika mengangkat tangan seperti ini biasanya juga keluar. Tuh, Dexter. Oke, Pak Tirta HW yang pertama. Yang lain silakan mengikut. Kita langsung buka mic. Pak Tirta silakan. Apa yang tidak disampaikan? Mic-nya dibuka dulu. Kita cek apakah Pak Sasongko masih di tempat. Maka jika ada pertanyaan tentang penerbit percetakan, juga bisa tersambut. Silakan. Oh, Pak Sasongko masih hadir, masih ada di sini. Masih ya, Hasan. Masih. Silakan, Pak Tirta. Ya, Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Soro, Pak Agung, Pak Sasongko. Ya, ini cuma mau nanya, Selamat kalau malam. misalkan kita melakukan sebuah penerbitan itu, eh, berapakah biayanya? Adakah itukah per lembarkah atau bagaimana sistem dan ketentuannya, Pak Sasongko? Eh, Mungkin itu aja dulu. Mungkin saya biar ada ide-ide nanti mau nulis metode coaching berapa halaman gitu atau menulis tentang pengalaman saya selama latihan coaching di MC gitu Pak Sasongko. Oke. Mungkin ada ketentuan-ketentuannya kah Pak Sasongko?
aturan dan syarat yang berlaku untuk Oke, baik. Terima kasih mungkin itu untuk yang Pak pertama. jadi Terima kasih Pak Tirta HW. ya. Yang lain barangkali ada, silahkan langsung menyusul. Yang pertama nampaknya memang potensial nih Pak Sasongko. Menarik sekali ya. Nanti setelah itu tentu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan training, terkait dengan kelas percobaan atau trial class atau hal-hal lain yang terkait itu boleh juga ditanyakan kalau Anda belum jelas. Sekarang Pak Sasongko silakan tadi menanggapi Pak Tirta dengan pertanyaan gimana menerbitkan, apakah biaya-biaya, apakah biaya bisa dibuka atau perlu dijapri saja. Maka silakan Pak Sasongko. Baik, Pak Tirta, selamat malam. Jadi kalau kalau apa yang ditanyakan Pak Tirta itu memang sebagian calon penulis akan apa menanyakan itu, bagian besar ya, bagian besar. Jadi artinya gini, dalam menentukan biaya tentunya ada yang namanya eh, spek ya, yang harus kami ketahui. Spek itu meliputi yang pertama adalah oplahnya, oplahnya. Yang kedua ukuran buku, yang ketiga jumlah halaman, yang keempat kertasnya pakai apa, misalnya PS berapa gram, book paper juga berapa gram, terus kemudian yang dikehendaki covernya seperti apa, ya, pakai kertas apa covernya, berapa gram, dan lain sebagainya. Apakah finishingnya seperti apa juga. Ada soft cover, ada hard cover. Kemudian finishing selanjutnya apakah di spot UV, di apa emboss dan seterusnya. Intinya gini, intinya kami belum bisa memunculkan harga jika belum ada spek lengkap, ya. Yang yang diperlukan supaya kita agak sedikit jelas gitu. Mungkin gini, gambarannya jumlah halaman dulu, ya, jumlah halamannya berapa. Kan kalau cetak itu ada yang namanya juga fixed cost, ya, dan variable cost. Fixed cost itu meliputi misalnya naskahnya masih mentah, perlu diedit, ya, editing, biaya editing juga itu fixed cost ya. Kemudian apa namanya fixed cost yang lain, desain cover, kemudian fixed cost yang lain, layout, ya, setting dan seterusnya. Nah, kalau variable cost itu jumlahnya. Oke. Jadi yang perlu tahu apa namanya mau berapa halaman ya. Kita kan menentukan juga layoutnya jadi berapa halaman begitu ya. Itu ada fixed cost-nya. Kemudian covernya juga itu juga fixed cost ya. Kemudian sudah ready ya, untuk kami layout atau belum. Kalau sudah ready kan kami nggak usah editing ya. Tidak ada apa biaya itu editing seperti yang apa buku coachingnya Mas Istoper dan kawan-kawan itu tidak perlu editing ya. Satu dua lah, cuman sedikit sekali. Tinggal kami melayout dan desain cover backsosnya. Syukur sudah edit sudah bagus, sudah di layout dan sudah desain cover. Itu tinggal biaya untuk cetak saja. Seperti itu gambarannya, matur nuwun. Oke, ini yang bertanya satu ya, yang punya kepentingan semua yang hadir nih kayaknya, karena semua punya ide-ide orang-orang hebat nih. Maka yang paling gampang adalah searching di Google, cari PT Penerbit Percetakan Pohon Cahaya, temukan kontak personnya, itu biasanya di sana kontak person langsung penerbit, maka Anda bisa berhubungan langsung, dan nanti ketahuilah yang di sana yang menentukan satu orang yang gambarnya ada di Zoom ini, namanya Pak Sasongko Iswandaru. Nah, oke. Ini Atau boleh WA, general dan WA ke teman global bisa saya. untuk semua. Gimana Pak Hmm. Sasongko? Atau boleh japri saya juga boleh. Saya ada di grup juga Oke. tadi. Oh, ada di grup juga. Oke, itu Ya, juga informasi baik, teman-teman. Baik, terima kasih Pak Sasongko. Kita tunggu yang berikutnya. Siapakah ada yang hendak menyampaikan? Terima kasih Pak Tirta dan Pak Sasongko. Yuk, yang lain, jika ada hendak yang mau disampaikan, terkait isi buku juga boleh ditanyakan, silahkan. Mari-mari, apakah ada? Oke. Dok, malam hari ini ada hadiah nggak, Dok, untuk teman-teman, Dok? Barangkali ada pertanyaan terbaik atau apa begitu? Weh, boleh keaktifan kali ya, Ketisoto ya?
Boleh, iya Wih, ada hadiah. Hadiahnya buku hardcover juga dok. wih. Kalau Coach Soto yang dahului saya nggak berani mengatakan tidak. Nanti akan diumumkan di grup juga gitu ya Oke, teman-teman. oke. Nanti akan ada Ya, tugas di grup. oke. Diam-diam berarti ya nanti Yes, penyelidikannya diam-diam dan akan tiba-tiba akan ada yang dapat hadiah di sana ya. Eh, yes. Hadiahnya buku hardcover dan dengan tidak tiga tanda tangan penulisnya. Oke, Bu Sukini Semarang, silakan Ibu. Baik, Pak, saya offline ya, karena untuk menjaga sinyal. Silakan, Terima silakan. kasih. Yang mau saya tanyakan itu kalau kita jadi coach, kemudian apakah kita bisa menjadi motivator? Iya, begitu, Pak. Terima kasih. Nah, oke. Ini siapa nih tentang isi? Ko Sutoro kah? Kus Agung? Kus Sutoro. Nanti kalau perlu ditambahkan Kus Agung. Deh. Atau Kus Agung nanti ditambahkan Kus Sutoro. Oh iya, baik. Yang udah Baik, buka mic Kus Agung ya. Deh, Silakan. deh. Nanti mohon dilengkapi, Je, ke Taran, Je. Bu Sukini, sebelumnya bolehkah saya mendapatkan gambaran, Bu, yang Ibu maksud motivator itu apa dan bagaimana? Motivator itu memberikan semangat pada anak-anak, misalnya mau ujian itu kan ada motivasi Mm-mm. agar Mm-mm. tumbuh rasa semangat pada anak-anak. Oke, caranya? Dalam bayangan Ibu, caranya motivator Kalau memotivasi dengan? motivator itu kan berbicara secara umum di ruang kelas. Ah, Eh, oke. Nah, kalau coach yang saya tahu itu kalau coaching kan eh, face to face pribadi satu-satu kan itu, Pak. Mm-mm. Ya, dan sifatnya coaching itu kan tidak tidak menggurui kan gitu, Betul, gitu. Nah, tapi betul. kalau motivator kan berarti motivator itu berarti seperti apa ya? Memberikan masukan atau kayak mendoktrin nih. Mangga, mangga. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Enggak, kita menyepakati dulu, Bu. Oke. Berarti yang Ibu maksudkan apakah kalau sudah menjadi coach kemudian bisa berbicara di depan banyak orang dan kemudian kamu pasti bisa gitu ya. Tidak, tidak demikian. Karena prosesnya berbeda, Ibu. Ya. Kalau motivator atau trainer itu adalah dia memberikan sesuatu kepada eh, kita sebut saja klien gitu ya. Dia memberikan sesuatu, pokoknya kamu harus begini, kamu berikan itu. Dan itu tidak dilakukan oleh seorang coach. Nah, nanti ada di buku, Bu, ada di buku bedanya coaching dengan yang metode yang lain, training, kemudian counseling, consulting. Bedanya adalah kalau di dalam coaching itu kita tidak memasukkan sesuatu ke dalam diri klien, tetapi apa yang sudah ada dalam diri klien itu yang kemudian dikeluarkan melalui coaching, Bu. Nah, jadi prosesnya berkebalikan antara motivator yang memberi motivasi dengan seorang coach yang menumbuhkan motivasi dalam diri kliennya. Jadi kalau konteksnya kemudian klien termotivasi, oh jelas. Karena setiap orang yang di coaching dia akan tumbuh kesadarannya, dia menjadi lebih berdaya, dia lebih mudah untuk beraktualisasi diri dan berkontribusi, Bu. Itu melalui coaching. Hmm. Jadi seorang coach tidak harus berteriak-teriak apa seperti halnya motivator gitu ya, tetapi dengan percakapan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang lembut, kemudian kliennya bisa tumbuh pemberdayaan dirinya. Begitu jawaban dari saya, Coach Anjir. Isoto. Begitu, Ibu? Oke, baik. Ko Sutoro ada tambahan? Silakan, Tidak Kos. betul. Oke, sudah sangat lengkap, Coach Istanto. Cukup, Ko Iya. Sutoro? Oke, Bapak Ibu, di tempat Kus Muhammad Toro sinyalnya sedang agak kurang kuat. Sekali lagi, Kus Toro, ada tambahan? Kus tadi belum terdengar? Tidak ada, sudah lengkap tadi, Cukup. Coach. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut pada Coach Q. Cirebon ada 2 orang hadir ini, atau ada berapa lebih orang? Ada Coach Martin dan Coach Q. Silakan, Coach Q. Ya, terima kasih Coach. Selamat sekali lagi untuk MCI dan bukunya Semua Orang Bisa Jadi Coach. Mohon maaf, saya sedang di kafe adik saya, jadi bukunya ada di Ah, rumah, nggak saya bawa. Dan alhamdulillah saya sudah nyicil baca baru depan-depan gitu, karena kesibukan juga lumayan padat. Saya cuma ingin penasaran dan ingin bertanya langsung. Kebetulan para penulis ada di sini ya. Eh, Coach Wistoto, Coach Dr. Agung, dan Coach Utoro. Ada quotes yang dipilih di depan buku itu. Saya mohon izin
kenapa dari sekian banyak quotes atau pemaknaan yang penulis punya gitu, kenapa itu dipilih menjadi eh, yang dituliskan di depan buku pembuka buku gitu, Coach. Terima kasih banyak. Itu aja cukup, Coach. Oke, ini yang pertama, yang paling atas Coach Sutoro. Coach Sutoro, pertanyaannya dari Coach Q, kenapa Coach Sutoro memilih kalimat coaching bukan sebuah gaya hidup, melainkan sebuah cara hidup? Bagi Bapak Ibu, diketahuilah bahwa di setiap buku ini ada kolom di mana ada quote yang dikutip, yang kemudian ada tanda tangannya. Ini buku yang saya pakai, saya tanda tangan sendiri. Saya belum punya tanda tangannya Dr. Agung dan Coach Sutoro. Ya, ini. Ini yang pertama kali keluar, kemudian saya coret-coret, di dalamnya sudah separuh saya coret-coretin gitu ya. Gus Sutoro silakan, Gus. Mengapa kalimat itu, Gus Sutoro? Itu kalimat saya. Paling atas Dr. Agung ya? Oh iya, iya, iya. Urutannya ditukar di situ. Oke. Nanti Gus Sutoro setelah ini ya. Yang pertama, Agung silakan, maaf. Baik, Coach Q, dulu ketika awal-awal memfasilitasi di kelas masyarakat Indonesia, saya selalu mengatakan coaching itu adalah sebuah gaya hidup gitu ya. Coaching itu lifestyle gitu. Jadi itu sebuah pilihan bagaimana Anda kemudian bisa memilih sama seperti gaya hidup sehat gitu ya. Jadi ya kamu boleh coaching, boleh enggak kan gitu kan. Kamu boleh gaya hidup, boleh enggak gitu kan. Tetapi kemudian dalam beberapa tahun gitu ya, pergulatan dan menjumpai banyak orang, ternyata cara hidup yang paling mudah itu dengan coaching gitu, Coach Q. Jadi kemudian saya tidak lagi menempatkan coaching sebagai gaya gitu ya, yang bisa dipilih gitu ya. Tapi tidak, ini cara gitu. Kalau orang tidak punya tujuan, ya caranya mendapatkan tujuan ya dengan coaching gitu. Kan tidak ada, oh saya tidak punya tujuan kok, kan nggak ada ya. Ya berarti itu Coach Q dari saya. Jadi coaching itu sudah bukan lagi sebuah gaya gitu. It's not style gitu. Ini cara gitu, the way of life, cara untuk hidup. Jadi ya, kalau hidup Anda mau menjadi lebih bermakna ya menjadi coach gitu ya. Tidak harus menjadi coach gitu ya, tetapi Anda memiliki keterampilan coaching. Demikian dari saya, Coach Tisotto. Monggo Terima dilanjutkan. kasih, Dr. Agung. Maaf ya, sudah diletaknya diubah, tadi masih Coach Sutoro. Terima kasih, Dr. Agung. Demikian, Coach Kio. Kita dengarkan dari Coach Sutoro. Setiap orang memaknai sesuatu, bagaimana setiap makna berubah hasil yang memukau. Silakan, Coach Sutoro. Oke, kita itu punya makna pada setiap yang kita lihat ya, Coach Q ya. Kita memiliki makna terhadap Coach Q yang saya lihat, misalnya saya melihat makna beberapa orang yang hadir pada malam hari ini, saya memberikan makna. Tapi makna tersebut hanya akan terjadi ketika maknanya menjadi sesuatu yang memukau gitu. Jadi hasil yang memukau. Mungkin itu aja, Coach Toto. Oke, jadi gimana Coach Kio? Dari dua orang itu dapat idenya? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi yang ternyata belum diketahui sekarang menjadi tahu? Iya, itu dia. Kalau Coach Toro masih ini perlu di ini ya, dalam ya. Kalau Coach Agung tadi cara hidup, ya kebetulan saya di musik rap juga, jadi gaya hidup, cara hidup, cara menulis lirik juga mempengaruhi cara hidup saya juga. Dan kalau dari Coach Toro memang perlu proses kayaknya ya untuk mencerna melihat sesuatu dan bikin kita memukau gitu, Coach. Oke, Tapi baik. dapat. Terima kasih. Coach Sutoro, terima kasih. Yang punya saya penasaran nggak? Loh, ini yang ditunggu-tunggu, Coach. Saya menulis, jika tujuanmu jelas, bertahanlah setia melakukan langkah mewujudkannya. Ini latar belakangnya panjang, karena ketika sejak tahun 80-an saya mentraining, dan selalu bertanya di awal dengan apa keinginanmu, apa tujuanmu sekarang, tidak serta-merta setiap orang bisa menjawab apa keinginan dan tujuannya. Nah, bahkan setelah orang punya tujuan, juga tidak semua tujuan yang diinginkan itu jadi kenyataan. Contohnya kalau Desember pada bikin resolusi, tidak semua tahun berikutnya jadi. Maka dalam coaching kita perlu membuat dan memiliki tujuan, memperjelas tujuan itu. Hanya jika punya tujuan yang jelas, barulah bisa menyusun rencana langkah. Kalau jika tidak begitu, tidak punya tujuan jelas, langsung pada langkah, itu kebiasaan orang Indonesia, bisa ditanya mau kemana, bukan tujuan yang dijawab, tapi mau naik bis langkahnya, maka yang terjadi pasti kebingungan. Setelah naik bis mau kemana gitu ya. Maka ini adalah langkah berikutnya. Setelah tujuanmu jelas, bertahanlah melakukan rencana langkah sampai jadi kenyataan untuk mewujudkannya. Jadi tujuan jelas dulu, baru susunlah langkah, lalu kemudian setialah melakukan hal itu. Tentu saja didukung dengan sumber daya. Bapak Ibu sekalian,
ini dibahas dalam buku ini tentang coaching adalah 3 hal pilarnya. Tujuan yang jelas, langkah-langkah yang jelas, sumber daya yang dimiliki untuk membuat dalam pikiran kita, menyuruh tubuh kita melakukan tindakan tepat, apapun yang kita inginkan, semakin didekati dan jadi kenyataan. Begitu, Coach Q. Terima kasih. Pertanyaannya gokil memang nih seniman dari Cirebon ini. Terima kasih. Ya, ke berikutnya, Bu Rolina, silakan. Bu Rolina, Bapak Ibu sekalian, beliau adalah seorang coach profesional lulusan kursus Guru Coach Indonesia Emas. Silakan Bu Rolina dari SMP 6 Jakarta. Terima kasih Coach untuk kesempatan bertanya. Saya sederhana saja Coach, pertanyaan saya. Gambar yang di depan ini maknanya apa ya Coach? Agak menarik dan unik begitu. Saya punya interpretasi tersendiri, tapi menurut Coach ini maknanya apa? Oke. Setiap pengarang, setiap kami, Coach Sutoro Sendok Agung punya makna sendiri-sendiri. Kalau dari saya, ngefeklah dalam hidup. Berefek, berpengaruh, ngaruh itu Coach Rolina. Kita dengarkan Coach Utoro ya, Coach Utoro. Kalau melihat gambar ini, makna apa yang keluar? Tadi Coach Utoro kan itu kutipannya begitu. Kalau lihat sesuatu ya maknailah gitu ya. Coach Utoro pripun? Enggak, Coach. Iya, iya. Ya, sama-sama. Jadi apapun yang kita maknai itu berpengaruh lah gitu. Apapun yang kita maknai sama ya. memukaulah. Sama. Oke, terima kasih Dokter Agung, monggo. Ya, baik, terima kasih. Ini kalau dari saya, Coach Relina, ini adalah dalam komunikasi NLP gitu ya. Setiap dari kita itu punya dunia masing-masing, internal representatif gitu ya. Dan kita akan berjumpa dengan orang lain, kita akan bersinggungan dengan orang lain, dan ya kita menghargai perlunya orang lain. Begitu kan, maka ada benang-benang terkoneksi antara lingkaran satu dengan lingkaran lain adalah menghubungkan dunia satu dengan dunia yang lain. Dan sebagai seorang coach, bukankah kita perlu mengakui dan menghormati dunia orang lain, gitu ya, pikir rasa ucap lakunya orang lain. Demikian, Coach Rolina. Oke, terima kasih Coach Rolina atas pertanyaannya. Begitulah tadi kejelasan tentang apa yang ada di cover buku. Terima kasih Coach Rolina. Dr. Agung dan Coach Sutoro, ada pertanyaan nih dari Pak Redemptus di chatting sebelum nanti Coach Henry, Coach Dian, dan Pak Fitri. Oh, Ibu Fitri Yosvita ya. Pertanyaan di chatting begini. Izin pertanyaan kedua. Ini pertanyaan pertamanya berarti di atas ya? Adakah? Pertanyaan pertama mana? Dari ungkapan coaching. Oh, mana ya Pak? Oh, ini nih pertanyaan pertama. Selamat malam Coach Agung, saya ready dari Kupang. Untuk coach ini, apakah jam terbang menjadi coach bisa memberi kemampuan mengelola proses coaching menjadi lebih baik? Berapa kali menjadi coach sebelum bisa menguasai teknik secara baik? Ini untuk Dr. Agung. Oh, Monggo, Dok. Ini Dr. Edi ini adik kelas saya. Gitu ya. Jadi dia bertanya ke saya. Namun ini yang lebih layak menjawab itu Coach Istoto dan Coach Sutoro. Monggo Coach Istoto. Waduh. Jam terbangnya bagaimana untuk bisa menjadi seorang coach? Silakan. Oke. Saya dulu ya Coach Sutoro, nanti Coach Sutoro menambahkan, nggih. Bapak dan Ibu sekalian, setiap pengetahuan yang kita ketahui itu akan tersambung dengan kuat di sambungan saraf kita jika kita mengulangnya. Dan mengulang itu satu cara yang paling membuat sambungan sarafnya makin cepat kuat adalah melakukan. Dan melakukan itu adalah teknik mengulang yang paling mujarab. Maka selalu dikatakan dalam training, Anda mau hebat melakukan keterampilan kompetensi ini, ya praktek, praktek, praktek. Maka coaching pun demikian. Setelah Anda mengetahui pengetahuannya, Anda mempraktekkan itu dan tentu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, yang diajarkan di dalam training itu. Nah, dalam praktek itu, di dunia coach, Bapak Ibu sekalian, kita mencatat berapa lama pernah mengcoaching, seperti halnya pilot pesawat punya jam terbang. Jam terbang itu dari biasanya pengalaman para pilot. Kapten kapal, dan segala macam, termasuk kalau pemain sepak bola itu berapa caps dan lain sebagainya. Nah, di coaching ada jam terbangnya. Semakin orang sering praktek, di MCI melaporkan jam terbang itu dan akan dicatat. Tentu saja hanya orang yang sering terus-menerus konsisten mempraktekkan, maka dia akan terus membangun kompetensinya tetap bertumbuh. Itu sih yang bisa saya katakan. Coach Sutoro menambahkan?
Masih mute, Coach. Masih mute. Iya. Di MCI itu ada pemahaman ya. Pemahaman itu ada tiga hal, pengetahuan, pengalaman, dan pemaknaan. Jadi dalam kita memahami sesuatu ada tiga hal yang pertama adalah apa yang kita ketahui, apa yang kita alami, dan apa yang kita maknai. Pada saat kita melakukan coaching beberapa kali kayak gitu, maknanya berbeda. Dari coaching yang satu, kedua, ketiga, dan kita memberikan makna yang lebih dalam lagi terhadap coaching-coaching yang berikutnya. Jadi pada saat kita melakukan jam terbang, pasti akan memberikan efek yang luar biasa bagi kita, bagi coachnya. Oke, baik. Terima kasih. Semoga ini membantu Dr. Edi. Dan pertanyaan kedua, nggih. Langsung ke ini pertanyaan Dr. Edi juga. Hmm, kepada Coach Isoto, coaching berbeda dengan training atau mentoring, yaitu inside out. Lalu kalau misalnya seorang menjadi coach, lalu menjadi jahat atau berbuat kurang baik bagi masyarakat, koruptor atau remaja yang ikut geng motor, bagaimana MCI bisa memperbaiki kecenderungan ini? Waduh. Oke, yang bisa saya katakan, komunikasi itu interaksi antara seorang dengan dirinya punya tujuan, yang kemudian berinteraksi dengan orang lain. Nah, coaching juga hanya melakukan interaksi dengan orang lain untuk mendapatkan tujuan-tujuan itu. Tidak ada seorang pun bisa berubah, teman-teman yang Islam paham ya, tak sebuah kaum pun bisa berubah, kecuali dia memutuskan berubah. Maka dalam hal seperti ini, semua orang bertanggung jawab atas keputusan menggunakan pikiran, perasaan, ucapan, dan tindak lakunya. Maka orang-orang yang seperti yang Dr. Edi ini sampaikan, itu mereka bertanggung jawab untuk itu. Jika mereka akhirnya ketemu coach dan bisa berbincang-bincang dalam sebuah proses sesi coaching yang sangat formal, sangat intensif, percakapan yang sangat intensif, bisa jadi dia memutuskan berubah, Pak Edi. Itu yang bisa saya sampaikan. Bisa jadi ya, karena lagi keputusan berubah itu pada orang. Tambahan, konsultan. Suara saya bisa terdengar, Coach? Oke, kedengaran. Coach Isoto yang finish, Oke. Coach Uti. Oke. Jadi pada saat kita memahami sesuatu misalnya ya, kita mengenal ada peak experience ya. Kalau di MCI kita mengenal peak experience, ada bertahan, kemudian belajar dan berprestasi di dunia aktualisasi diri. Kemudian setelah itu kita berkontribusi, memberi, memahami, memberi, dan melayani. Jadi kalau kita melihat tiga tadi, B3 dan M3 tadi, maka kayaknya kita tidak akan berpikir melenceng gitu ya. Eh, Sesuatunya berjalan ke arah yang lebih baik setelah kita melakukan coaching dengan dengan metode peak experience tadi. Demikian mungkin Coach Toto pada Drago. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Ada tambahan, Dr. Agung? Sudah cukup, Coach. Kayaknya sudah cukup. Oke, baik. Melengkapi. Terima kasih, terima kasih. Satu dari Lampung masih di chatting. Izin bertanya, saya Tri Yuliawan dari Lampung. Saya instruktur outdoor activity. Apakah bisa bergabung dengan MCI untuk bisa ikut training teknik coaching lebih banyak lagi? Sangat bisa. Di sini ada Coach Yadi Sulaiman, ada Coach Febri, siapa ya? Febri Asni. Oh, ya, dan Coach Kartiko itu kayaknya dedengkotnya Aili Jawa Barat. Banten ya, Banten itu. Coach Harial itu juga fasilitator Aili juga. Dan Coach Sutoro seringkali menggunakan bekerja sama dengan para tokoh di dunia outdoor activity ini, Pak Tri Yuliawan. Silahkan kita bergandeng tangan lanjut untuk belajar lebih lanjut. Dr. Edi, terima kasih matur nuwun jawabannya sami-sami. Mengapa di buku ini tidak ada daftar pustaka? Boleh tahu referensi yang digunakan. Sederhana sih tadi, Pak Fuad. Karena buku ini lahir dari praktek coaching. Referensinya nanti promosi. Ya. Praktek Guru Coach Indonesia Emas 14 batch, praktek Indonesian Coaching Training ICT, sekarang ini sudah sampai 13 batch gitu ya. Malah nanti orang bertanya-tanya. Wah gitu ya. Coach Agung, ada alasan kenapa kita tidak mencantum referensi? Terima kasih Pak Fuad gitu ya. Tadi yang saya sampaikan, Pak Fuad ini mungkin behind the scene-nya ya. Jadi kalau biasanya orang menulis buku, gitu ya, maka orang akan mengumpulkan referensi, gitu ya, mengumpulkan referensi dan kemudian disusun teorinya berdasarkan pustaka. Buku ini tidak lain dengan cara seperti itu Pak Fuad, gitu ya. Buku ini bukan buku yang menjadi training, tapi training yang menjadi buku.
Gitu. Jadi sama Pak Fat juga sudah menjadi coach kan. Jadi materi isi ini adalah materi-materi yang diajarkan di dalam kelas-kelas masyarakat Khusus Indonesia. Ya, masa kami akan mencantumkan ini modul 1 GCIE kan masa nanti daftar pustakanya menjadi seperti itu. Demikian dari saya, sama jawabannya dengan Coach Oke, Toto. Coach Sutoro melengkapi, ada tambahan? Cukup, cukup. Cukup, Ini terima adalah buah kasih. dari praktek kita. Baik, terima kasih Coach Sutoro. Kita lanjut ke Pak Henry Suprianto, silakan. Oke. Baik, terima kasih Coach Istoto. Saya sudah membeli buku dan membaca sebagian baru di awal. Ada kata yang saya penasaran, minta penjelasan lebih lengkap. Itu ada kata di halaman 17, coaching adalah sesuatu yang diperlukan oleh semua orang. Dan setiap orang memiliki potensi untuk menjadi coach bagi dirinya sendiri dan orang lain. Nah, sedangkan definisi coaching itu sendiri kan percakapan antara seorang coach dengan coachee untuk memfasilitasi tujuan. Nah, di sini ada kata dirinya sendiri itu seperti apa ya, Coach? Mohon bisa dijelaskan lebih spesifik. Terima kasih, Coach. Oke, baik Dokter Agung yang sudah senyum-senyum, silakan Dok. Ya, terima kasih Pak Henry. Pak Henry dari mana tinggal Henry? Saya dari Cianjur, Jawa Barat, Coach. Cianjur ya. Pak Henry, di dalam coaching ada yang namanya self coaching, Pak Henry. Self coaching itu adalah mengcoaching diri sendiri. Dan di masyarakat Khusus Indonesia, kami sepakat bahwa tingkat coaching yang paling tinggi adalah ketika seorang coach bisa melakukan self coaching. Jadi ya sama gitu. Jadi Agung memfasilitasi diri saya untuk menemukan tujuan, mendetailkan langkah, dan melakukan sumber daya. Mengelola sumber daya untuk mencapai tujuannya Agung. Nah, itu self coaching. Jadi setiap orang perlu melakukan itu. Kenapa kemudian di quote saya bahwa itulah cara hidup gitu, Pak Henry. Kita tidak bisa bergantung dengan orang lain, ya kita bisa menggantungkan kepada diri kita sendiri. Caranya apa? Yaitu tadi dengan cara coaching itu. Demikian. Apakah terjawab? Maaf, Coach. Yes. Gini, kan ada percakapan intensif. Nah, Yes. percakapan intensif self coachingnya gimana gitu, Coach? Saya Percakapan gini. dengan diri saya pribadinya gimana, Coach? Loh, Pak Henry pernah berpikir besok pagi mau makan apa ya gitu? Atau saya mau beli buku apa? Atau saya beli handphone apa? Pernah ada pemikiran itu dengan diri sendiri? Sering, Coach. Nah itu self coaching. Itu self coaching. Nah, bayangkan pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dalam sebuah sesi coaching. Gitu. Jadi, maka pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri, self coaching namanya, atau kemudian orang mengatakan self talk atau berefleksi atau bermuhasabah gitu ya. Ya dia menanyakan kepada diri sendiri. Oke, misalnya kita sedang galau gitu ya. Kenapa ya saya kok galau ya? Saya bercakap-cakap dengan diri saya. Dan itu percakapannya tidak bisa saya sambil nonton crawl kan nggak bisa itu kan. Itu menjadi sesuatu yang intensif kan percakapan itu. Nah, itu yang dimaksud percakapan intensifnya seperti itu. Jadi tidak sekedar mau apa ya gitu, tapi sungguh-sungguh kemudian oke, apa yang saya inginkan. Oke, Baik. tujuan Terima saya kasih. seperti apa gitu ya. Terima kasih, Cukup. Coach. Ada nggak, Oke. Coach, pattern-nya, Coach? Pattern khusus untuk self coaching buat Diri sendiri. percakapan pribadi gitu, Coach. Sama. Saya pattern-nya sama. Ada di bagian-bagian terakhir dalam struktur sesi coaching-nya, Pak Edik. Oke, Nah, siap. itu bisa digunakan. Jadi, isi buku ini, kalau Anda gunakan kepada orang lain, Anda mengcoaching orang lain. Kalau Anda gunakan kepada diri Anda sendiri, Anda mengcoaching diri Anda sendiri. Begitu. Siap. Oke, terima Terima kasih, kasih, Pak. Coach. Yes. Mantap. Ya, oke Pak Hendri. Tambahan sedikit. Semua orang, coaching adalah sesuatu yang diperlukan oleh semua orang. Kenapa? Karena yang pertama, coaching itu untuk membantu diri atau orang lain punya tujuan. Sekarang di Indonesia nih, maaf, yang saya temukan tadi latar belakangnya, tidak semua orang kalau ditanya tujuannya segera serta-merta bisa mengatakan tujuannya. Artinya semua orang perlu coaching.
Lalu ketika belajar coaching di MCI jelas menekankan bahwa semua yang Anda pelajari, tidak hanya di MCI, apapun yang Anda hadapi di dunia, pertama-tama apply to self. Baik jika kita mampu mengaplikasikan untuk kemaslahatan hidup kita. Coaching pun berbasis pada pemahaman yang sama. Begitu, Pak Henry? Baik, Coach. Bisa mudah memberi ke orang lain ketika kita bisa melakukannya sendiri atau punya, maka kita bisa memberi. Itu prinsipnya. Begitu Pak Henry Suprianto, terima kasih banyak yes untuk pertanyaannya. Kita pindah yang berikutnya kepada Budian, tadi sudah menerima bukunya simbolis. Oke Budian silakan. Terima kasih Coach. Sebenarnya ada 2 pertanyaan, yang satu sudah dijawab tentang daftar pustaka ya. Bagi saya paling tidak saya punya dasar, walaupun saya sudah belajar coaching dari berbagai bentuk di MCI gitu ya, tapi paling tidak saya punya dasar buku yang bisa saya baca itu apa begitu. Tapi itu sudah dijawab oleh Coach Dr. Agung. Terima kasih kalau jawabannya seperti itu. Yang kedua, ini mungkin apa saran atau apa ya, tapi saya mau tanya alasannya apa. Biasanya kalau ada buku itu tulisannya itu rata kiri rata kanan supaya rapi begitu. Nah ini bukunya kok hanya rata kiri gitu, saya tuh baca itu ya kok tidak rapi ya begitu. Apakah ada alasan tertentu atau memang oh ya ini mungkin besok kalau cetak lagi rata kiri rata kanan, karena biasanya kalau membaca buku itu kalau rata kiri rata kanan itu rapi, enak dibaca. Itu aja Coach, terima kasih, semoga dapat hadiahnya. Terima kasih, keren pertanyaannya. Ternyata diperhatikan orang, Dok. Ini dengan penerbit ini berdiskusi nih, Coach Dian. Saya Dok yang jawab ya, Dok ya. Kenapa rata kiri? Yang pertama, kalau rata kiri kanan kayak tesis dan skripsi, rasanya begitu. Memang rapi, tetapi secara teknis nanti kan berlubang-lubang, Bu Dian, Coach Dian. Ketika rata kanan kiri kanan itu pada jeda-jeda tertentu akan berlubang-lubang gitu, sehingga kami menggunakan proses hidup otak kanan untuk diratakan kiri di rata kiri, sehingga membacanya kalimatnya ringkas padat, bisa pindah ke sebelahnya tanpa harus monoton lurus kanan. Jadi memang nggak rapi, mohon maaf, tetapi itu maksudnya. Terima kasih untuk pertanyaan kritisnya. Tambahan Dok Agung atau Coach Toro? Sudah, saya bisa, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Dian. Oke, kita ke Ibu Fitri, silakan. Ibu Fitri Yosvita, silakan. Dengar enggak ya? Halo. Iya, terdengar Ibu. Silakan. Selamat malam, Coach Istoto. Kenalkan saya Bu Fitri dari Semarang. Iya. Dan saya dari tadi menyimak dari awal sampai terakhir ini. Terima kasih. Berada di hutan belantara sepertinya. Ini ada ilmu baru ini. Coach, saya praktisi pendidik dari PAUD. Mungkin hampir 20 tahunan saya di mengajar TK dan sekarang saya kepala sekolah. Pertanyaan saya pertama tentang buku. Dari buku ini, saya belum punya Coach ya, belum punya bukunya. Dari buku ini untuk kami selaku pendidik dan saya selaku kepala sekolah, apa promosinya nih, kompetensi apa yang bisa saya pakai dari situ untuk menunjang kemampuan saya selaku pendidik dan kepala sekolah. Utamanya memberikan materi-materi kepada orang tua murid ya, untuk menyampaikan pendidikan anak sekarang ini. Gitu. Kemudian yang kedua, dari yang sudah pertanyaan tadi itu, apakah hampir sama nggak sih coaching ini dengan bimbingan konseling? Kalau tidak sama dengan motivator, berarti kan tidak sama katanya. Nah, sekarang kalau dengan bimbingan konseling gitu, karena saya dengar tadi kok hampir sama. Kemudian yang terakhir nih, Coach, kalau nanti kita jadi coaching, gitu, jadi coaching ya, udah ikut training segala macam, itu boleh nggak kita menuliskan nanti itu history kita coaching gitu, boleh nggak? Atau itu hanya kita saja yang tahu? Itu bagaimana di ujung-ujungnya nanti? Maaf, pertanyaan random ya, mohon maaf, Coach. Mohon dijawab. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan, Dr. Agung. Siapa dulu? Coach Toro atau Coach Agung? Coach Toro? Yang pertama, Bu Fitri. Pertanyaannya yang pertama apa? Yang pertama buku tentang kaitannya dengan saya selaku pendidik dan kepala sekolah
itu apa ya promosinya mendukung kompetensi apa? Hanya untuk jadi publik saja atau bagaimana gitu? Silakan. Fokus utara freeze ya. Baik. Diri gitu ya, reflektif ya. Oh. Ini Waduh. Apakah terdengar, Agung? Atau di tempat saya yang freeze? Bapak Ibu, sepertinya memang nge-freeze Coach Utoro. Oke, baik. Kalau begitu saya wakili ya Bu Fitri ya. Buku ini adalah tentang bagaimana seorang punya kompetensi coach. Coach, maaf saya ambil alih ya Coach Utoro ya. Seorang punya kompetensi coach, dan kompetensi coach itu adalah minimal kalau di proses dasar coachingnya yang dijelaskan di sini, maka seorang guru perlu persiapan dalam bekerja, mendidik, itu sebuah kompetensi sendiri, karena banyak guru mengabaikan itu sekarang. Yang ini asumsi banget. Yang kedua, mendukung. Kemampuan menyapa, tersambung, terhubung, mengenal siswa muridnya dari yang PAUD dan lain sebagainya itu sebuah kompetensi sendiri, karena dengan begitu akan terhindar kita dari segala perasaan-perasaan yang tidak diperlukan untuk mendukung. Yang ketiga, mendengar. Nah ini dia, banyak guru lebih suka telling, mengatakan, lupa bahwa mulut itu lebih sedikit dari telinga, harus lebih banyak mendengarkan, itu mendengar. Dan yang terakhir, bertanya. Kalau bertanya artinya apa? Berarti sesuatu itu tumbuh dari dalam diri orang kita tanya. Nah, kebanyakan kalau telling, guru telling, maka yang terjadi orang akan menerima. Nah, kalau bertanya, maka murid akan lebih banyak dihidupkan, diberdayakan, kesadarannya ditumbuhkan. Keterampilan itu yang bakal dimiliki guru, Ibu. Kompetensi itu yang bakal dimiliki. Yang kedua tadi terkait dengan bedanya konseling dan silakan Dr. Agung. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Itu ada di bagian buku Bu, bedanya coaching dengan metode yang lain. Jadi tadi yang ditanyakan tadi coaching dengan training gitu ya. Nah ini apa bedanya coaching dengan konseling? Sama Bu. Konseling itu atau konselor itu perlu dilakukan based on pengetahuan gitu ya. Artinya seseorang yang bisa melakukan konseling adalah konselor atau psikolog gitu atau psikiater gitu kan yang berhak melakukan itu. Dan mereka dalam konseling mereka berfokus kepada masalah-masalah yang terjadi di masa lalu. Betul ya Bu ya? Dan nah coaching kita berfokus pada tujuan di masa depan. Jadi berbeda. Begitu. Di dalam konseling akan ada mendiagnosa kayak dokter kan, oh ini gangguan bipolar, ini kecemasan gitu ya. Seorang coach tidak pernah melakukan seperti itu. Jadi coach itu membebaskan diri dari berprasangka, berasumsi gitu. Jadi itu Bu prosesnya. Jadi berbeda antara coaching dan konseling. Demikian. Baik, terima kasih. Coach Utoro, yang ketiga, Coach, apakah yang di coaching itu boleh menggunakan gelar saya di coaching gitu, Coach? Itu pertanyaan Ibu Fitri. Silakan Coach Utoro. Apa Coach nomor 3? Ketika orang di coaching menjadi coachi, apakah boleh menuliskan di belakang namanya saya coachi gitu? Apakah terdengar, Coach? Nampaknya terhambat. Ibu, dalam proses coaching ini menarik, Ibu. Saya tertarik karena saya seorang trainer yang sudah puluhan tahun mentraining, dan ketika saya umur 50 tahun berpikir, kalau saya udah nggak bisa berdiri, apa yang bisa saya lakukan? Saya cari ilmunya ternyata coaching itu, karena sambil tiduran pun bisa melakukan coaching gitu ya. Apalagi kemarin selama pandemi itu, ini maka cocok bagi teman-teman yang sedang mencari profesi masa tua gitu, masa lanjut gitu ya. Nah, dengan begitu coaching itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, tentu saja seperti yang tulis Coach Gong Asri, mencari tempat yang nyaman kalau tetap muka, kalau tetap maya ruangannya harus sepi, baik, pribadi. Maka coach yang memfasilitasi coachnya itu hanya mewakili coachingnya bertanya. Coach itu hadir menjadi partner, menjadi teman, percakapan intensif hanya dengan bertanya. Jadi sebenarnya coach ini mengajukan pertanyaan seolah-olah pertanyaan diri sendiri dijawab sendiri begitu. Maka jika seseorang ini bertekad melakukan tindakan tepat dan sukses, coach-nya hilang, disappear. Jadi nggak ada, itu coach saya gitu. Itu pengakuan yang aneh menurut saya. Saya dari coach nggak perlu diakui oleh siapa saja.
apalagi saya sebagai coach. Maka nggak usah mendaku, wah gara-gara di coach dia saya sukses. Enggak. Sukses itu karena tanggung jawab diri sendiri si coach itu. Maka mau mencantumkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Karena enggak lazim dicantumkan. Begitu Ibu. Oke. Oke, kita dengar. Terima kasih. Masih. Oke, terima kasih. Baik. Kita ke Bu Yuyun Blitar. Betul ya, Bu Yuyun Blitar. Silakan Bu Yuyun. Silakan Bu Yuyun. Oke, terima kasih Coach. Saya akan menyambung dari pertanyaan Coach Pak Hendy tadi tentang mengcoaching diri sendiri. Kalau kita mengcoaching diri sendiri itu apakah juga termasuk jam terbang? Dan ketika saya mengikuti training kemarin kan apa ya ada ASM-nya gitu apa juga seperti itu? Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, ketika menjadi reseller itu prosesnya memang saya belum membaca ya. Tadi saya cuma mendengarkan saja. Itu nunggu pesanan terus kita pesen 5 atau bagaimana? Gitu. 2 pertanyaan. Terima kasih. Ya, Dokter Agung silakan Dok. Ya, Ibu, self coaching tidak bisa didaftarkan sebagai jam terbang, Bu. Gitu ya, nanti mendaku gitu ya, pertanggungjawabannya berat. Jadi kalau self coaching lebih mengarah apakah kemudian hidup seorang coach itu menghayati cara-cara coaching yang dipelajari, Bu. Jadi dan itu terlihat kok, Bu. Kalau Ibu melihat coach-coach yang lain gitu ya, apakah hidupnya menghayati cara-cara coachingnya gitu? Apakah bertujuan gitu ya? Apakah langkah-langkahnya mendekatkan ke tujuan gitu kan? Ataukah lebih banyak simptom yang muncul gitu ya? Lo ini coach kok yang disampaikan simptom ya kan tahu caranya gitu kan. Nah itu Bu, jadi self coaching itu yang mengubah saya untuk setiap kali ada permasalahan, oke. Ini simptom sih ini gitu ya. Sebabnya apa sih gitu. Nah, itu dan itu memang tidak Coach Intan akan mencoret kalau kemudian kita melaporkan self coaching di dalam jam terbang, Bu. Jadi kita memang tidak bisa mendaku self coaching sebagai jam terbang. Yes. Tapi kalau dengan orang lain ya perlu untuk boleh didaftarkan. Itu ya. Pertanyaan keduanya tadi apa Ibu ya? Pertanyaan keduanya tentang ASM. Oke. Betul ASM ya. Apakah kemudian ketika mengcoaching selalu dengan membuat ASM seperti yang di kursus gitu? Ini kayak membongkar dapur kursus ini. Nggak apa-apa. Ya. Silakan. Oke. Kalau di jam terbang tidak ada ASM-nya, Bu. Karena nanti di jam terbang yang dilaporkan di dalam jam terbang adalah isi sesi coachingnya, gitu. Dan kami merekomendasikan untuk kita melakukan ASM secara kontinu untuk meningkatkan kualitas sesi coaching kita, Bu Yuyun. Ya. Oke. Terus untuk yang itu pembelian buku yang menjadi reseller. Coach Toto ini kalau jadi reseller. Apa pertanyaannya tadi? Saya rasa 2 pertanyaan. Ketiga. Harus beli 5 buku kan? Ya. Apa nunggu pesanannya itu 5? Baru kita beli atau gimana caranya? Oh itu, Ibu bisa kulaan dulu kok, uang dagangan ya begitu kan bisa kulak dulu gitu. beli buku. Minimal 5. Iya minimal 5 maka jadi reseller. 5 kali 60 itu 300 badine. Terima kasih. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekarang sudah 20.49, kita tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Kita ada 2 pertanyaan. Bu Anjani yang terakhir dari Raisen dan 1 dari Ibu Yuni A di chatting. Sudah saya jawab di sana sebenarnya. Ada kondisi-kondisi seseorang yang sudah punya masalah baik pribadi maupun dengan orang lain. Ringkasannya pertanyaan itu, apakah itu memungkinkan untuk di coaching? Apakah coaching dapat menjadi solusi terbaik? Pertama dipahami untuk semuanya Bapak Ibu, coaching tidak semata-mata hanya untuk orang bermasalah. Definisi coaching menurut MCI adalah percakapan intensif antara coach dengan coachee
di mana coach memfasilitasi coachingnya punya tujuan, memperjelas tujuan itu, menyusun rencana langkah, dan mengelola sumber daya dirinya untuk mencapai suksesnya. Maka, jika seorang yang bermasalah itu bisa diajak komunikasi intensif dan bisa menemukan tujuan, maka nanti kemudian perubahan tergantung pada dia untuk sadar diri, bertanggung jawab diri, berdaya, kemudian menjadi aktual. Itu jawabannya. Artinya sederhananya kalau orang masih bisa berkomunikasi, bisa di coaching gitu. Dan kemudian soal hasil itu kembali lagi soal kepada orangnya. Oke, ini dari Bu Yuni A. Kemudian Ibu Anjani, silahkan. Terima kasih, Pak. Kecil ya suaranya ya. Oke, tak gede. Udah ngepol punya saya. Kemudian, ya, silakan. Mohon maaf nggak bisa on cam karena sinyalnya jelek. Silakan. Pertanyaan saya kan seorang sales, masih pemula. Jadi butuh berapa jam terbang dan umur saya masih 23 tahun. Umur berapa bisa menjadi seorang coach dan berapa lama jam terbang saya, dan yang pertanyaan terakhir, untuk mendapatkan klien dari seorang coach itu caranya gimana ya, Coach? Terima kasih. Oke, Dokter Agung silakan. Baik, keren pertanyaannya, keren. Kak Anjani, salah satu peserta kursus termuda yang pernah mengikuti kelas kami itu SMA, belum lulus, gitu. Jadi tidak ada batasan umur untuk menjadi seorang coach, Kak Anjani, gitu. Jadi yang penting adalah memiliki pengetahuan, kemudian memiliki keterampilan dan memiliki sikap seorang coach. Maka dia bisa menjadi coach. Artinya menjadi coach itu bukan mendaku, oke sekarang saya coach, tidak, tetapi bahwa gelar coach yang muncul itu disertai dengan kompetensi coaching yang dimiliki. Dan kompetensi coaching yang dimiliki itu terasa oleh kliennya, Kak Anjani. Jadi kliennya itu akan merasa, oh saya kalau di coaching dengan Coach Anjani, saya merasa enak gitu ya. Nggak peduli berapapun usia Anda. Itu nggak peduli. Di masyarakat Indonesia sering kami mengcoaching orang yang jauh lebih senior gitu ya, itu biasa gitu, tidak soal. Atau mengcoaching orang yang posisinya lebih tinggi itu tidak menjadi soal. Yang penting bahwa Anda memiliki kompetensi seorang coach gitu ya. Jadi nggak perlu menunggu nanti saya usia sekian deh baru. Jadi ya nggak, semakin muda semakin Anda mengasah keterampilan Anda gitu ya. Anda itu belum ada separuh umur saya gitu ya. Bayangkan kalau dalam separuh umur lagi ke depan seusia saya kan Anda jago banget gitu ya coaching gitu daripada saya. Jadi gitu Kak Anjani, jadi nggak ada. Nah, lalu bagaimana mendapatkan klien? Nah, cara mendapatkan klien akan dibahas di dalam kelas kursus Kak. Kenapa? Karena ada banyak cara yang memerlukan kompetensi terlebih dahulu. Begitu. Jadi termasuk membangun komunitas, kemudian membangun bisnis coaching, memiliki mindset coaching. Nah, itu akan ada di dalam kelas. Demikian jawaban saya. Mungkin Coach Tisoto mau menambahkan? Cukup, Dok. Cukup ya. Oke. Bu Anjani, oke kah? Oke, terima kasih, Coach. Untuk kelasnya yang tadi disampaikan ya, Coach? Ya, mau kelas yang offline di Jogja, 24 dan 25, atau yang online tanggal 18. Oke, terima kasih. Yo. Kembali. Dokter Agung di chatting masih ada yang terlewat. Nanti kalau teman-teman yang lain masih ada yang terlewat di grup ya. Satu dari Pak Edi Masri Kembaren ya. Pak Edi masih hadir. Masih hadir ya Mas Edi, apa kabar? Izin tanya coach, bila coach lebih prefer untuk mendapatkan direct coaching, sementara si coachnya tidak banyak pengalaman di bidang tersebut, contoh di business coaching session, apa yang terbaik dilakukan? Terima kasih sebelumnya. Jika ini percakapan, maka masih perlu beberapa pertanyaan klarifikasi atas pertanyaannya Pak Edi. Namun, jika boleh menggunakan sedikit asumsi yang aslinya kami tidak boleh menggunakan di dalam sesi coaching, adalah jika yang dimaksud adalah direct sesi coaching itu seperti coach bisnis yang menggunakan bisnis canvas, kemudian menggunakan tool borang-borang dan lain sebagainya, kami di MCI melihat itu sebagai mentoring, Pak Edi. Itu mentoring. Jadi seorang ahli yang ya membantu kliennya dengan cara isi ini. Jadi itu coaching disebut sebagai coach seperti di olahraga, coach pelatih, coach mentor gitu. Sementara coaching yang di MCI ini
melulu betul-betul hanya bermodal pertanyaan. Sehingga coach-nya tidak perlu menguasai bidang bisnis yang dimiliki oleh coachee. Jika coachee-nya prefer ingin mendapatkan nasihat, maka dia sebaiknya ke mentor atau ke konsultan. Kalau dia mau berdaya dari dalam dirinya, maka bertemu dengan coach yang terkait dengan coach-coach melulu bertanya, itu Pak Edi Masri. Jadi pilihan bagi orang yang memerlukan. Tentu saja saya jika diminta untuk direct coaching karena saya punya kompetensi bisa, tapi teman-teman saya yang belum belajar direct coaching tentu tidak akan menerima permintaan klien yang seperti itu. Tetapi jika orang saya di coaching, maka di MCI ada pertanyaan SOP, akan bertanya, coaching seperti apa yang Anda maksudkan? Apa Anda pernah dengar kata coaching? Apakah Anda tahu apa itu coaching? Dan apakah Anda pernah mengalami coaching? Coaching seperti apa yang Anda alami? Dari jawaban itulah nanti coach akan memutuskan, baik Anda sebaiknya tidak coaching dengan saya, tetapi dengan coach yang seperti ini. Atau baik kita lanjutkan karena saya bisa nge-coach Anda. Seperti itu, Pak Edi Masri. Moga-moga ini menjawab pertanyaannya. Apakah masih ada pertanyaan? Di sana ada harga reseller buku. Oh, ada Brigita dari Solo, Bu Eti, ini Dokter Eti ini. Selamat malam, salam sehat, salam coach. Adakah parameternya atau setelah menentukan tujuan diperlukan pertanyaan retorik sebagai alat bantu? Tidak retorik, dokter. Pertanyaannya pertanyaan biasa dan coaching itu berdasarkan apa yang dikatakan coachingnya. Dalam buku ini semua dijelaskan, dokter. Ini kalau belajar coaching jadi coach dokter juga nih. Begitu Bu Eti ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ternyata panjang lebar dari 100 berapa orang sekarang tinggal 82 orang. Maka dengan pertanyaan terakhir dari chatting Bu Brigita Eti dari Solo tadi, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya hendak mengakhiri kegiatan kita. Pertama, terima kasih Anda sudah hadir full dalam kegiatan ini untuk menyimak acara launching buku coaching. Semua orang bisa jadi coach. Anda semua bisa jadi coach. Buku ini lahir dari praktek yang kemudian ditulis sehingga tidak mencantumkan daftar pustaka. Jika Bapak Ibu merasa membaca bisa melakukannya, silakan. Jika perlu pertanyaan bisa kontak dengan MCI, tetapi bagus jika Anda mengalami pelatihannya sehingga Anda menjadi coach yang kompeten dengan sertifikat kompetensi dari Masyarakat Coach Indonesia. Di sini Coach Utoro yang memberikan sertifikat kompetensi ini adalah seorang license trainer coach yang memberikan sertifikasi coach kelasnya internasional. Sementara saya dan Dr. Agung adalah muridnya yang sudah disertifikasi oleh beliau, bahkan menjadi trainer coachnya. Pertama, coaching fundamental Indonesian Coaching Training, yang kedua coach profesional, certified Indonesian coach profesional. Setelah itu masih bisa menjadi trainer coach karena di Indonesia butuh banyak coaching, butuh uluran tangan Anda untuk menjadi coach supaya orang Indonesia yang jelas, menyusun rencana langkah, dan mengelola sumber dayanya. Setiap langkah yang dia lakukan berdasarkan apa yang sungguh dia pahami dari dalam pikirannya. Mari, Bapak Ibu sekalian, kita bergandeng tangan untuk melihat hal ini sebagai sebuah peluang kehidupan meningkatkan kualitas hidup Anda. Para coach yang sudah berkewajiban menjaga skill kita tetap bertumbuh dengan praktek dan mengukur kompetensi kita untuk terus bertumbuh. Terima kasih kepada Coach Dr. Agung dan Coach Utoro yang telah menerbitkan bukunya dan kemudian malam hari ini sudah diterima oleh masyarakat. Semoga ini menjadi bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi terima kasih, dan kepada Bapak Ibu yang hadir, para coach dan sahabat masyarakat coach Indonesia, terima kasih banyak. Anda dari seluruh Indonesia berada di ruangan ini, kita bersama-sama. Grup WA akan diapakan, Dr. Agung? Boleh pengumuman tentang grup WA? Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, grup WA masih akan kita perpanjang ya, jadi tenang-tenang saja. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab boleh diajukan di dalam grup WA. Tenang saja, nanti kami berunding ini grup WA mau diapakan. Gitu. Baik, yang tentang kita tetap terhubung tersambung Bapak Ibu sekalian di dalam grup, dan boleh disampaikan juga ya ke masyarakat Indonesia ini memiliki berbagai kegiatan komunitas yang bisa Bapak Ibu ikuti.
Jadi selain kelas-kelas kami juga memiliki komunitas-komunitas yang memiliki kegiatan pengenalan-pengenalan coaching, diskusi tentang coaching, dan hal-hal yang bisa Bapak Ibu ikuti kalau Bapak Ibu memang berminat untuk belajar coaching. Dan mungkin kita bisa adakan bedah buku juga, nggih? Berarti satu, nggih? Ya, bagus. Ya. Baik. Oke. Sampun? Terima kasih Coach Agung. Bapak Ibu, kalau tadi Coach Agung mengatakan ada komunitas-komunitas anggotanya komunitas MCI, ada di Jogja dengan Jogja Coaching Community, di Jabodetabek ada Jabodetabek Coaching Cafe, di Larantuka ada komunitas coaching Larantuka, di Bali ada, dan beberapa tempat ada, semua ada di Facebook dan bisa ditanyakan di grup WA kita. Anda bisa bergabung ke sana, dan mereka rata-rata punya kegiatan setiap minggu untuk berdialog tentang coaching. Inilah usaha memasyarakatkan coaching di Indonesia. Sekali lagi terima kasih para coach yang hadir, Coach Utoro dan Coach Agung dan semua coach MCI. Terima kasih untuk para tamu, para hadirin sejawat dan pejuang peningkatan kualitas bangsa Indonesia. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih Pak Sasongko, akhirnya mengorbankan kegiatan lain untuk tetap hadir. Satu pertanyaan tentang penerbit percetakan menjawab semua kegiatan yang dipikirkan oleh teman-teman. Teman-teman ingat di grup itu ada Pak Sasongko, jadi bisa berbincang-bincang tentang gimana naskah Anda bisa diterbitkan, dan Pak Sasongko bisa menjelaskan apakah harus dengan buku atau dengan PDF, karena dua-duanya sekarang bisa mendatangkan uang bagi Anda, rezeki bagi Anda. Terima kasih banyak. Malam hari ini di menit pertama, menit ke-1 dari jam 21:01, haturkan terima kasih dari masyarakat coach Indonesia. Saya Isoto selaku penanggung jawab kegiatan malam hari ini akan mengajak Bapak Ibu untuk menutup kegiatan hening, bersyukur kepada Dia Yang Maha Kuasa atas lancarnya kegiatan kita. Mari kita tutup acara kita dengan hening sejenak, berdoa menurut keimanan masing-masing. Dimulai. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Anda yang bersedia boleh membuka video karena akan diawetkan oleh Dr. Agung. Silahkan buka video Anda. Siap. Yuk, wajah gantengnya dikeluarkan gitu ya. Pak Edi, terima kasih Pak Edi Masri. Oke. Pak Mulyono, halo, apa kabar? Ini expert di bidang pensiun nih, ada Pak Mulyono nih, coach pensiunan. Pak Mulyono Tono. Oke. Bu Marta, Krulina. Bapak Ibu sekalian tahan karena ada dua halaman. Ya, saya hanya yang membuka kamera akan saya ambil gambarnya. Siap? 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya. Saya nggak tahu Bapak Ibu di halaman berapa ya. Mohon bersabar. 1, 2, 3. Oke, sudah aman, Coach Soto? Sudah diambil gambar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan acara terakhir pengambilan gambar tadi, kita sudah berada di ujung atau penghujung dari acara kita. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mari buka mic dan saling sapa dalam waktu 2-3 menit akan tetap ada. Dipersilakan untuk saling menyapa dan boleh meninggalkan Zoom. Silakan. Terima kasih.